ratusan juta. Babe Haikal tadi sudah kayaknya mau segera komentar nih. Babe Haikal, pandangan Anda seperti apa mengenai baliho billboard ini? Saya mau komentarin, ntar dulu deh soal baliho, ntar dulu soal pandemi. Hari ini kita bicara nurani aja dah gitu loh. Pantes apa tidak? Pasti dijawabnya oh pantes gitu loh. Coba tanyakan nuranimu sebenar-benarnya from the bottom of your heart. Baliho 6 bulan itu 2 miliar. Kebetulan saya juga pengusaha soal itu juga ya. Itu di posisi mana itu? Semanggi dari mulai Selipi sampai Cawang. Itu 2 miliar loh per 6 bulan ya. Per 6 bulan. Per 6 bulan 2 miliar gitu ya. Nah itu seandainya dibelikan vitamin gitu loh. Untuk orang-orang yang sedang terpapar ini. Itu jauh lebih manfaat. Sebentar, jangan dulu soal ini hak. Lebih manfaat mana? Kalau Pak Kapitra berkata ini membuka lapangan kerja. Pak, 2 miliar, satu baliho 2 miliar ya, satu baliho. Kalau dibeliin gerobak, biar mereka bisa usaha di masa pandemi, banyakan mana? Ini nggak dijawab aja dulu. Ini Ustadz Haikal kok semakin mundur berpikirnya. Kok saya disempit? Nggak dijawab aja dulu Pak. Ini ada hak semua hidup ini tidak harus menangan masuk ke dalam pandemi. Itu ada sektornya. Kan saya udah bilang kagak pakai pandemi. Saya udah bilang kagak pakai politik. Saya cuma bertanya. Itu hak orang nggak bisa diukur. Bagi antum ini kalau orang membutuhkan jauh juga lebih mahal, lebih penting sama orang. Nggak bisa merampas sesuatu yang melekat pada hak manusia. Itu saya sudah yang katakan. Tidak boleh adalah. Coba bicara yang tidak boleh kalau nurani, dia pakai. Dia pakai uang negara. Dia merampok uang negara lalu dibikin itu. Ini personal loh. Ini hak personal. Ente nggak boleh larang orang. Nggak ngarang. Nah, ini dia yang saya bilang. Ini kan nggak pakai duit negara. Oh jadi pakai duit pribadi. Kalau pakai duit pribadi, ya, boleh sesukanya. Ada di situ imbauan. Jaga iman, jaga imun, itu kan sesuatu yang nice ya. Pak Kapitra, jangan semua digeneralisasi ke wilayah politik. Pak Kapitra tolong dengerin sebentar. Sekarang kan lagi dipersilakan saya nih. Gitu tadi kita udah dengar Pak Kapitra bicara. Nah, kan masalah Ani, nurani itu ukurannya bukan orang lain. Saya kan udah secara bergantian Babe dilanjutkan Be. Sekarang kan saya udah dengar nih nanti Pak ditanggapi bicara. Bang Kapitra. Supaya kita hormati hostnya yang lagi giliran saya bicara. Ya silakan, Babe. Ya, kita nih bicara nih rakyat, kita nih bicara nurani. Kalau tadi Bang Maman bicara soal popularitas, soal Pak Kapitra juga soal yang lain. Oke deh, kita nih rakyat ya. Sengaja nih 3 wakil rakyat sama 1 yang bukan wakil rakyat ya. Wakil rakyat bukan enggak. Ya. Kan ente PDIP, Golkar, Gerindra gitu ya. Nah, jadi gini. Tanyakan nuranimu masing-masing. Dengan memasang dari Aceh sampai Papua, kira-kira total berapa biayanya? Masyarakat itu tahu dan bisa mengkira-kira. Sebesar itukah gitu yang diperlukan untuk sekedar sebuah popularitas? Sedangkan kalau ini tujuannya 2024 masih jauh, nggak etis. Karena kalian ini kan pengusung daripada Pak Jokowi. Kayaknya Pak Jokowi udah mulai dilepeh nih. Iya dong, ditinggalkan begitu saja. Enggak dari sisi etis. Etis apa tidak seperti itu. Lagi pula Pak, kalau itu mau dicopot itu bahannya gitu loh. Untuk bahan UMKM, untuk bahan pedagang asongan, itu berapa ribu pedagang asongan. Pak, 2 miliar, kan saya ini pengusaha juga ya Pak ya. Saya kan ngasih gerobak gratis ya dari Kopi Babe kan ngasih gratis ya. 1 gerobak itu Pak, itu 3 juta. Itu saya bagi-bagi, alhamdulillah saya masih mampu bagi-bagi gerobak. Kalau 1 baliho 2 miliar bisa kasih berapa gerobak? Kalau baliho itu dari Aceh sampai Papua, berapa juta masyarakat yang bisa? Baik, Babe Haikal sampai situ dulu. Kita akan dengarkan pandangan yang berbeda dari Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan. Ada Prof. Salim Said. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam, selamat malam. Asik juga dengar para pejabat-pejabat politik ini. Menyimak ya, jadi dari tadi ya Prof. Sekarang kita ingin meminta pandangan dari Prof. Salim Said nih mengenai baliho, kemudian juga billboard yang memajang wajah-wajah elit politik kita di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Seperti apa Prof. Salim Said? Begini, saya ini ketinggalan zaman gara-gara COVID. Saya nggak boleh keluar rumah. Jadi saya nggak lihat-lihat baliho itu. Yang saya ingat pertama kali baliho yang katanya perang antara Gubernur Jawa Tengah Ganjar dan Ibu Ibu Puan gitu ya.
Nah, saya ini kan ilmuwan politik. Ilmuwan politik itu harus terikat sejarah juga. Nah, saya kembali berpikir bagaimana Ibu Mega dulu itu akhirnya mendukung Jokowi yang sebenarnya bukan kader PDIP. Kenapa? Karena Ibu Mega diyakinkan oleh para pejabat Partai Demokrat, PDIP, bahwa kalau beliau waktu itu maju akan kalah oleh Prabowo. Lalu orang-orang PDIP itu meyakinkan Ibu Mega, pilih saja orang yang populer, bukan kader PDIP tapi Jokowi. Oke. Artinya PDIP tidak jadi presiden. Nah, sekarang ini masalah yang dihadapi oleh PDIP berbeda dengan dulu. Sekarang PDIP punya calon-calon untuk jadi calon presiden. Paling tidak yang menonjol, yang saya tahu karena waktu itu saya masih jalan-jalan di luar, sekarang saya sudah dipasung di rumah, nggak boleh keluar, takut kena COVID. Jadi dulu yang saya lihat itu adalah Ganjar dan Ibu Puan. Oke. Jadi artinya yang bersaing adalah dua orang PDIP. Tidak ada lagi cerita mengenai kemungkinan, hampir tidak ada kemungkinan ada calon seperti Jokowi. Jadi kalau tadi dikatakan Jokowi, kata Pak siapa tadi itu? Pak Kapitra? Tadi bukan Pak Kapitra, Pak Haikal. Ya, Pak ya mengatakan kayaknya sudah seperti dilepeh. Siapa namanya? Pak Jokowi. Saya kira tanpa disadari, saya itu sudah terjadi bahwa harapan Jokowi untuk pertama memang susah dipilih kembali, melanggar undang-undang, dan memang tidak ada pendukung lagi untuk Jokowi. Oke, jadi dua calon dari PDIP itulah yang bersaing. Nah, jadi saya kira itulah penjelasan kenapa berlomba-lomba memasang baliho atau apa namanya. Yang saya terkejut, ternyata Golkar juga pasang potret. Begitu. Nah itu saya nggak tahu, nggak pernah lihat, karena ya itu tadi, takut COVID ya di rumah aja. Iya. Prof. Salim. Jadi ada sesuatu yang berubah di sini, menurut saya. Gimana? Okay. Dari sejarah berubah, ya Prof. Salim. Tapi bagaimana kemudian jika melihat ini kan permasalahan di publik yang banyak disoroti oleh masyarakat kan, mengapa kemudian harus memasang baliho yang cukup banyak di tengah kemudian menuju ke Pilpres 2024 lah ya, dengan harga yang cukup mahal di tengah kondisi kesulitan masyarakat. Menurut Prof. Salim seperti apa? Apakah sudah tepat pilihan ini? Ya masalahnya kan kalau 1-2 Golkar, PDIP bersaing, maka yang lain juga terlibat. Mereka tidak mau ketinggalan. Jadi ini ketularan penyakit. Kalau kata penyakit boleh saya pakai. Jadi semua. Nah, yang beruntung Pak Haikal Hasan, karena dia bisa membuat baliho dan dijual dan besar. Nah, karena duitnya banyak, ya dia bisa bersedekah banyak. Jadi dia yang dapat keuntungan, begitu. Prof. Salim Said, tapi kalau berbicara menurut saya, ya inilah kesenangan para politisi kita. Tapi jangan bicara soal duit lah, mereka banyak duit kok. Prof. Salim, tapi kalau berbicara soal hati nurani, mengapa aliran dananya tidak dialihkan untuk membantu masyarakat yang terdampak, dibuat bantuan sosial atau bagaimana Prof. Salim? Anda melihat secara timingnya juga. Saya ini ilmuwan politik. Saya tidak bicara soal hati nurani, meskipun itu penting. Ya, penting. Oke. Tapi saya berbicara soal politik, keuntungan politik itu bisnis. Saya dapat apa, Anda dapat apa. Dan ini harus diajarkan kepada rakyat kita. Jangan pilih saja. So, kalau Anda milih,
Anda harus tanya, gua dapat apa? Itu yang harus difikirkan oleh rakyat Indonesia. Jangan main cap pilih aja. Jangan baca baliho saja. Harus Anda tanyakan, Anda dapat apa? Saya dapat apa kalau saya milih Anda? Begitu. Oke, Prof. Salim, berarti Anda termasuk orang yang setuju dengan pernyataan dari Bang Maman Abdurrahman tadi bahwa ini dua hal yang berbeda antara hak politik, kemudian dengan sosialisasi memasang baliho dan juga kemanusiaan. Saya tidak mau terlibat membuat judgement terhadap itu. Saya cuma mau mengatakan, pertama, ini tadinya adalah persoalan PDIP. PDIP tidak mau kecolongan seperti dulu. Ibu Mega dikabarkan kalah kalau maju melawan Prabowo. Oke. Hak mereka. Lalu ada orang yang tiba-tiba populer, ya, Jokowi. Lalu orang-orang PDIP, saya dengar kabar, mendesak Ibu Mega agar pilih saja si Jokowi, calonkan Jokowi. Pokoknya jangan Prabowo yang menang. Oke. Nah, sekarang persoalannya berubah. Orang PDIP punya calon. Saya dengar kabar dari teman-teman saya di Jawa Tengah. Ada kecenderungan orang-orang Jawa Tengah terutama, termasuk juga Jawa Timur, agar yang menjadi calon presiden PDIP adalah Ganjar. Oke. Nah, ini juga persoalan internal PDIP, kita nggak tahu. Jadi bukan soal untung, rugi dan sebagainya. Orang politik itu ada aja duitnya, biar dunia udah mau kiamat, ada aja duitnya untuk kampanye. Kira-kira seperti itu. Terima kasih banyak Prof. Salim Said, Guru Besar Ilmu Politik Universitas Pertahanan sudah bergabung. Nanti kita minta tanggapannya dari Bang Kapitra, Bang Maman Abdurrahman, Bang Fadlizon, dan juga Babe Haikal. Mengenai harus dipisahkan juga, mereka juga sudah punya tanggung jawab, mereka punya hak politik, tapi juga untuk penyaluran bantuan mereka juga ikut serta di lapangan. Sesaat lagi hanya di Catatan Demokrasi.